Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Anda senantiasa sehat selalu dan dianugerahi kelancaran dalam menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua pada program spesial kami, Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Amar Ahmad dan pada episode perdana ini kita akan membahas berkenaan dengan rukun iman. Khususnya 3 poin pertama pada rukun iman, yakni iman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya. Saya tidak sendiri di studio ini, telah hadir bersama saya, para audiens kita, para hudam yang masih muda-muda. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Baik pemirsa, untuk mengawali program kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Saudara Abdul Hadi. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terjemahnya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dia Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha berdaulat, Maha suci, sumber segala kedamaian, pelimpah keamanan, Maha pelindung, Maha perkasa, Maha penakluk, Maha agung, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, pembuat segala sesuatu, pemberi bentuk, kepunyaan Dialah segala nama yang terindah. Apapun yang ada di langit dan di bumi menyanjungkan kesuciannya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jazakumullah hasanal jazah atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Baik pemirsa, kita akan memulai pembahasan kita pada episode kali ini, yakni berkenaan dengan rukun iman. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun iman kepada Allah Ta'ala, iman terhadap Allah Ta'ala yang menjadi rukun pertama pada rukun iman kita. Sebelumnya kita telah tahu ya, Hazrat Rasul Salam dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 8 hadisnya, beliau menyampaikan bahwa rukun iman itu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi dari sini sudah cukup jelas beberapa poin untuk rukun iman yang patut kita percaya selaku umat muslim. Yang pertama yakni iman kepada Allah Ta'ala. Kedua kepada para malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Yang ketiga kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kemudian kepada hari kiamat, hari akhir di sini sebutnya. Dan yang terakhir kepada takdir, qadar yang baik dan yang buruk. Sahih Muslim. Nah, kita akan bahas berkenaan yang pertama ya, yakni rukun iman kepada Allah Ta'ala. Rukun ini menjadi rukun yang mendasar, akar keimanan seorang muslim. Dan huzur yang kedua menjelaskan dalam Dakwatul Amir bahwa yang selain ini adalah dahan-dahannya. Yang akar daripada keimanan seorang muslim adalah mengimani Tuhan, mengimani Allah Ta'ala yang esa. Kita ketahui bahwa banyak sekali umat-umat lain
selain Muslim, banyak saudara-saudara kita Nasrani, Yahudi dan sebagainya, juga agama-agama yang lain saudara-saudara kita mengimani Tuhan juga. Namun apa yang menjadi dasar dari keimanan kita adalah mengimani Tuhan yang esa, yakni hanya ada satu Tuhan yang kita sembah. Kita meyakini bahwa semua utusan Tuhan mengajarkan hal yang sama, prinsip yang sama. Meskipun banyak cabang-cabang agama itu berbeda, tiap-tiap agama, tapi dasar yang mereka ajarkan sama, tauhid ilahi. Kemudian apabila ada Tuhan-Tuhan kecil atau Tuhan-Tuhan selain Tuhan utama, selain Allah Ta'ala, itu hanya buah pemikiran orang-orang setelah kepergian atau kewafatan utusan Tuhan itu sendiri. Banyak sekali hal-hal yang dapat membuktikannya, dan sejarah pun dapat membuktikannya bagaimana perkembangan umat Nasrani, saudara kita, umat-umat Kristen contohnya, membuat utusan Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan bagi mereka, menjadi anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Nah, berbeda dengan Muslim, dengan karunia Allah Ta'ala, kita tetap menuhankan Tuhan yang esa. Kita meyakini bahwa saudara-saudara Nasrani dan Yahudi juga pada hakikatnya mengimani Tuhan yang esa juga agama-agama yang lain. Inilah yang menjadi akar keimanan kita. Hal yang mendasar kemudian ialah yang banyak sekali dipertanyakan ialah apakah Tuhan itu ada atau tidak. Di dunia modern, di era modern, banyak sekali orang-orang yang merasa bangga bahwa saya tidak punya agama, saya tidak meyakini kalau Tuhan itu ada. Bahkan mereka terkesan memang membanggakan keyakinan tersebut bahwa dia tidak meyakini adanya Tuhan. Karena tidak masuk akal bagi mereka, atau memang mereka tidak mau menerima keberadaan agama karena sejarah atau agama itu sendiri ada masa merah yang membuat orang merasa bahwa tidak perlu agama. Banyak sekali faktor yang membuat hal itu. Tapi satu hal penting bagi kita ialah selain mengimani Tuhan yang esa, penting sebagai saat ini untuk membuktikan bahwa memang Tuhan ada. Memang Tuhan ada. Dan karena mereka menggunakan dalil logika, tidak menggunakan ayat-ayat ya, penting bagi kita juga untuk memperhatikan bagaimana justru secara logika Tuhan patut ada. Tidak hanya secara dalil-dalil, tapi secara logika pun Tuhan ada. Nah, saya tertarik membahas bagaimana Huzur kedua dengan sangat cantik dan indah membahas hal-hal ini. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang berpikiran bahwa Tuhan tidak ada karena tidak dapat dilihat. Karena wujud Tuhan tidak ada, tidak mereka lihat, auto mereka meyakini Tuhan nggak ada. Karena tidak mereka lihat. Nah, Huzur kedua menyampaikan bahwa para sufi telah menjawab soal ini. Para sufi menyampaikan jawabannya bahwa sesuatu hal yang sangat jauh itu tidak bisa dilihat oleh mata. Dan sesuatu hal yang demikian dekat dengan mata itu pun tidak dapat dilihat oleh mata. Kita lihat mata kita terbatas. Di luar gedung ini, di luar studio ini kita tidak dapat melihat. Mata kita terbatas. Saking jauhnya, bahkan saking jauhnya pun misalkan nggak ada gedung ini, kita melihat pemandangan, kita tidak bisa melihat ujung. Kita tetap terbatas penglihatan kita. Sesuatu hal yang jauh tidak bisa dilihat, dan sesuatu yang terlalu dekat pun tidak bisa. Contohnya Huzur menyampaikan bahwa kalau ada tulisan di sini ya, tulisan apa aja ya, dekatkan aja ke mata. Mata kita gak bisa membaca tulisan tepat di mata kita, di depan mata kita itu apa, tulisannya apa, tidak terlihat. Nah, sosok Tuhan adalah sosok yang sangat jauh dan paling jauh dari hambanya, juga sosok yang amat dekat dan paling dekat dengan hambanya. Bahkan dikatakan oleh surah Qaf, min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Ada di dalam diri, bagaimana bisa dilihat? Atau Tuhan pun meliputi di dalam diri kita juga. Kita melihat ke dalam diri kita kan gak bisa. Artinya apa? Sangat menarik. Kenapa Tuhan tidak dilihat? Karena
tidak dibatasi dengan dimensi ruang dan waktu. Tuhan tidak memiliki ruang dan Tuhan tidak terikat waktu. Karena Tuhan tidak memiliki ruang, tidak seperti kita berfisik, auto mata tidak bisa melihat karena tidak terbatas fisiknya. Huzur kedua sangat indah menyampaikan, justru kalau Tuhan terlihat itu cacat bagi Tuhan. Misalkan Tuhan ada di langit, misalkan ya gak mungkin lah di bumi. Pasti pemikiran mereka inginnya Tuhan tuh di tempat yang agung di langit katakan, yang mampu dilihat oleh manusia. Lah, kalau sekarang Tuhan tuh terbatas, ada wujudnya. Mau di langit sebelah mana? Misalkan kalau mau di langit Amerika, orang-orang Amerika ngelihat Tuhan, lah orang Indonesia gak bisa lihat Tuhan. Dan karena dia terbatas, karena Tuhan terbatas, bagaimana Tuhan mau ngatur bagian bumi yang lain, yang mana fisiknya gak ada di sana? Sangat masuk akal Huzur menyampaikan. Kalau Tuhan misalkan ada di satu tempat, gimana dia mau ngatur di pelosok sana, di bagian inti sana, bagian terpencil sana gimana? Kalau dia terbatas fisiknya di sini. Artinya kalau Tuhan terlihat memiliki ruang terbatas, kemampuan Tuhan terbatas pula. Dan malah bakal diragukan oleh orang-orang. Oke, Tuhan terlihat, tapi bahkan kekuatannya pun jadi terbatas dan malah diragukan. Baik, itu pembahasan berkenaan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Dikarenakan durasi saya akan sedikit lebih cepat. Nah, disampaikan bahwa tentang malaikat-malaikat Allah Ta'ala, kita beriman kepada adanya tentara-tentara Allah Ta'ala yang memang tidak kasat mata juga. Nah, enak sekali saya membahas bagaimana Allah Ta'ala mengatur derajat para malaikat. Jenis-jenis malaikat lah, banyak orang tahu malaikat Jibril, malaikat Mikail, tapi tidak tahu ada strata. Paling tidak ada 3 strata di antara para malaikat, dibuktikan oleh Huzur kedua dalam surah Al-Mu'min, di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minu bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi ada para malaikat yang yahmilunal arsya, memikul arsy. Jadi inilah malaikat utama ini adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy ilahi. Arsy itu salah satu tafsirnya adalah sifat-sifat ilahi. Malaikat yang mampu menampilkan sifat Tuhan dengan sangat sempurna, dengan baik sekali. Dan ini dijelaskan ada jumlahnya ada 8. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyatun. Ada 8. Ada 8 jumlah malaikat yang pemikul aras ilahi. Dan 8 malaikat ini menjadi strata paling atas di antara para malaikat. Malaikat di derajat yang kedua disebutkan dengan waman haulahu, dan di sekitarnya. Para malaikat yang berada di sekitar arasy, tidak langsung memikul arasy. Tugas mereka secara spesifik Tuhan sebutkan, yusabbihuna bihamdi rabbihim, menyanjung Allah Ta'ala, wa yu'minuna bihi, beriman pada Allah Ta'ala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Tugas para malaikat di strata yang kedua. Dan strata yang ketiga, kata Huzur kedua, adalah malaikat-malaikat yang di luar itu. Yang tidak memikul aras, tidak di sekitar aras, ada di luar sekitar aras. Yakni malaikat-malaikat yang mengerjakan tugas-tugas yang lebih sederhana, yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali. Sekarang kita berlanjut kepada pembahasan terakhir pada episode kali ini, yakni rukun iman yang ketiga. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Nah, menarik kita ketahui bahwa bedanya prinsip keimanan di dalam Islam adalah mengakui kitab dari agama lain. Tidak semua agama membenarkan kitab-kitab dari agama tetangganya. Tidak. Bahkan secara tidak langsung mereka tuh tidak mengakui kebenaran di dalam kitab yang lainnya. Contohnya misalkan ya, umat Hindu tidak meyakini kebenaran di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat dan sebagainya. Namun berbeda dengan Islam, dan ini salah satu bukti bahwa Islam itu agama universal, tidak terbatas pada suku tertentu dan masa tertentu, adalah dia meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab agama yang lainnya.
Dan Allah Ta'ala melalui Hazrat Rasulullah SAW menyampaikan untuk kita imani juga. Kutubihi, kutub itu kan jamak dari kitab. Jadi artinya kebenaran di dalam Injil, Taurat, kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab agama Buddha, juga Hindu, kita yakini benar datang dari Allah Ta'ala. Namun ingat bahwa ada saringan. Jadi karena kita ketahui bahwa secara nas saja, secara teks, apalagi secara makna, sudah banyak yang berubah di dalam kitab-kitab mereka, perlu ada penyaring, yakni standarisasinya adalah Al-Quran. Apabila pernyataan-pernyataan di dalam kitab-kitab mereka itu bertolak belakang dengan apa yang Al-Quran ajarkan dan standarkan dalam hal-hal prinsipil, itu tidak bisa diterima. Kalau dalam hal-hal cabang boleh saja berbeda. Karena kan masa yang berbeda, budaya yang berbeda, hal-hal banyak yang berbeda dengan masa saat Al-Quran turun, sehingga banyak hukum-hukum yang spesifik, yakni hukum-hukum yang furu atau cabang itu terkesan berbeda dengan Islam, itu gak apa-apa. Tapi hal prinsipil itu tidak bisa. Contohnya tentang keesaan kepada Tuhan, itu tidak bisa. Misalnya kitab yang lainnya ada yang mengajarkan, bahkan secara nas itu ditulis bahwa Yesus itu sebagai anak Allah Ta'ala, na'udzubillah, di dalam surat-surat para rasul, di dalam perjanjian baru misalkan, ya kita tidak mengakuinya, tidak benar. Soalnya memang itu secara standar prinsip itu tidak sesuai dengan Quran, tidak bisa terima. Nah, ada pun hal-hal lainnya banyak sekali. Di dalam Bhagavad Gita banyak sekali hal-hal yang mengajarkan tentang keesaan Allah Ta'ala. Bhagavad Gita yang dibawa oleh Nabi Krishna alaihissalam, Sri Krishna yang dikenal sebagai avatar ke-8 dalam dasa awatara agama Hindu, membawa kitab Bhagavad Gita. Di sana tuh banyak sekali mempelajari, beliau mengajarkan tentang tauhid ilahi, keesaan Tuhan. Dan di dalam agama Buddha pun sama. Oleh Huzur keempat telah buktikan ada nas masa lampau yang kemudian diterjemahkan di London, dan di sana dibuktikan bahwa agama Buddha pun sebenarnya ya, Buddha Gautama pun mengimani Tuhan yang esa. Di sana di istilah Tuhannya ada Is'ana. Dan menerjemahkannya dengan kata God. God dalam bentuk tunggal, tidak plural. Artinya kata tunggal Tuhan yang esa yang digunakan oleh Gautama, Siddhartha Gautama. Alhasil banyaklah. Dan itu kita akui benar adanya. Karena sesuai dengan prinsip yang Al-Quran ajarkan tentang keesaan Tuhan. Kemudian hal yang penting lagi perlu saya bahas ialah Allah Ta'ala secara khusus di dalam surah Al-Hijr ayat 10 menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi Allah Ta'ala tuh menurunkan Al-Quran dan sebagai penjaganya. Pasti Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sendiri yang turun langsung dalam menjaga Al-Quran. Tidak lagi hanya malaikat-malaikat saja, tapi untuk Al-Quran Tuhan secara langsung turun tangan untuk menjaganya. Alhasil hingga sekarang telah berlalu 14 abad bahkan 15 abad sejak Al-Quran pertama kali diturunkan, nasnya tidak berubah. Ini diakui oleh para orientalis barat juga. Hal yang menjadi keistimewaan Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab lain sudah banyak interpolasi, ini banyak diakui oleh para ilmuwan, tidak hanya sebatas kata-kata saja. Perubahan nas secara langsung, apalagi makna yang berubah dari pada saat ayat kitab tersebut pertama kali diturunkan. Baik, itu pembahasan kita tentang 3 rukun iman yang pertama, dan kita akan memulai sesi tanya jawab. Bila teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, silahkan, boleh. Silahkan. Saudara Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, mengapa agama itu sekarang bisa menjadi banyak begitu? Padahal Tuhan itu hanya satu. Nah, itu kenapa bisa menjadi begitu, Bang? Jazakumullah. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini memang banyak orang tanyakan juga, kenapa agama kok beda-beda? Padahal Tuhan yang diakui hanya esa, hanya tunggal, hanya satu. Bahkan para orang-orang ateis pun yang tidak yakin adanya Tuhan juga sama. Kalau misalkan Tuhan itu esa, tunggal yang kita tawarkan, ya semestinya agama cuma satu aja. Nah, menarik,
saya ingin membahasnya dari bagaimana Huzur kedua membahas berkenaan dengan hal ini dalam buku beliau Hasti Bari Ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa agama itu semacam resep dokter, semacam resep dokter atas penyakit tertentu. Bila ada orang yang datang ke seorang dokter, si A, si B, si C dengan keluhan yang berbeda, penyakit yang berbeda, apakah dokter tersebut akan memberikan resep yang sama? Tidak. Akan memberikan resep yang berbeda, yang cocok sesuai dengan keluhan, gejala, dan penyakit si penderita, si pasien. Demikian juga agama, kata Huzur. Tiap-tiap masa yang dilalui oleh umat manusia, di sana memiliki paradigma, dogma, budaya, kebiasaan buruk yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Otomatis Tuhan menurunkan agama, konsep agama yang memang terkesan berbeda, yang sesuai dengan kondisi saat itu. Untuk mengobati hal-hal spesifik yang berbeda setiap masanya, perlu dengan konsep ajaran yang berbeda. Sehingga sampai saat ini pun agama tampak memang dalam hal-hal tertentu memang berbeda. Ingat, bertahannya suatu agama, adanya Kristen, adanya Yahudi hingga saat ini, membuktikan bahwa pada mulanya, pada dulunya agama mereka benar. Karena hanya kebenaran yang mampu bertahan abadi. Ada sesuatu hal yang benar di antara mereka sehingga mereka pun tetap bertahan. Ajaran mereka tetap mereka cintai karena memang ada kebenaran di dalamnya. Justru menjadi bukti kebenaran mereka di masa lampau. Nah, perbedaan-perbedaan dalam hal-hal furu dan cabang ini terkait dengan situasi dan kondisi pada umat tersebut. Seperti tadi kasus tadi seorang dokter. Nah, tapi dalam hal prinsipil justru sama. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa setiap para nabi itu mengajarkan tauhid ilahi, mesti. Dimanapun, di belahan dunia manapun para nabi mengajarkan tauhid ilahi. Dan kita dapati persis di dalam berbagai agama tauhid ilahi itu ada. Di Hinduisme ada Bhagavad Gita, di Buddha juga telah saya sampaikan. Kemudian di kekristenan juga pada dasarnya adalah mengimani Allah Ta'ala yang Esa, Allah Ta'ala yang satu. Seperti yang diajarkan oleh Taurat, seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketauhidan ilahi. Tuhan-Tuhan berikutnya yang lebih rendah dari Tuhan yang Esa itu muncul belakangan. Yesus alaihissalam itu baru ditetapkan menjadi seorang anak Tuhan itu oleh Konsili Nisea 325 tahun pada 325 Masehi, jauh setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Baru ada konsili para uskup, ya, para uskup merumuskan dogma demikian yang disepakati dan diakui secara sah sebagai dogma gereja ortodok yang nantinya Katolik juga. Nah, alhasil sesuai dengan pemaparan yang telah saya sampaikan itu muncul kemudian. Tapi tauhid ilahi tidak. Tauhid ilahi itu prinsipil ada. Nah, itulah yang menyebabkan agama bisa berbeda. Saya sampaikan beberapa contohnya biar jelas. Di dalam kitab Keluaran, itu salah satu kitab di dalam Taurat, disampaikan bahwa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Di kitab Keluaran yang turun kepada Nabi Musa. Memang terkesan sangat, ini dikutip lagi oleh Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat Al-Quran bahwa Allah Ta'ala mengirimkan hukum seperti itu. Nah, itu tuh disampaikan kepada kaum yang sedang dijajah oleh kaum bangsa Mesir. Kan Bani Israel sedang dijajah, diperbudak. Mereka tuh perlu digenjot semangatnya supaya mampu melawan. Mampu, jangan lembek. Harus bisa melawan dan keluar dari penjajahan dan perbudakan. Perlu diget semangatnya. Alhasil, syariat yang terkesan mengedepankan pembalasan cocok bagi mereka. Saat kamu ditonjok, tonjok balik. Saat kamu kena bengkak, kasih dia tonjokan yang buat dia bengkak juga. Nah, hukum yang seperti ini cocok pada saat itu, meskipun yang tampak jelek oleh mata kacamata modern, tapi pada saat itu cocok karena umatnya perlu digenjot, lagi lemes-lemesnya. Nah, pada saat hukum Taurat demikian keras membuat Bani Israel pun menjadi berwatak keras. 14 abad kemudian gimana kerasnya tuh? Ajarannya keras seperti itu. Turun Nabi Isa yang membawa Injilnya dengan lemah lembut.
Kata Nabi Isa, kamu telah mendengarkan firman bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku katakan kepadamu, jangan berbuat jahat terhadap yang berbuat jahat kepadamu. Bila pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu untuk ditampar lagi. Mengajarkan sifat memaafkan. Karena watak saat itu Bani Israel sudah demikian keras, perlu yang lunak, mengajarkan kelemah lembutan makanya. Sehingga hal-hal yang berbeda seperti ini membentuk agama yang berbeda pada saat ini. Baik, ada mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan dari awal keberadaan manusia? Sekian. Baik, jazakumullah khairan jaza. Baik, pertanyaannya kenapa Al-Quran tidak diturunkan sejak semula saja gitu ya, semenjak Nabi Adam alaihissalam diutus, kenapa Al-Quran tidak diturunkan saat itu? Baik, memang banyak orang yang berpikir kalau Al-Quran memang ajaran sempurna, ajaran yang hebat, paripurna, tidak tergantikan. Kita kan bangga sekali dengan itu, terjaga senantiasa. Loh, kenapa nggak dari dulu aja turunnya? Nah, secara yang telah saya sampaikan terkait dengan jawaban yang sebelumnya bahwa umat berbeda pada tiap masanya dan kemampuan kognitif, kemampuan intelektual pun berbeda. Al-Quran ini memiliki intelektualitas yang tinggi sekali untuk orang-orang yang memang modern, memiliki peradaban yang sudah maju. Al-Quran itu. Nah, untuk masa awal, apalagi masa Nabi Adam alaihissalam, kurang cocok. Maksud saya ialah karena mereka belum mampu menerima. Karena pada saat Nabi Adam kan masih belajar bagaimana supaya buat rumah sendiri. Yo, jangan tinggal di hutan, jangan tinggal di pohon, jangan tinggal di gua. Ayo kita bikin rumah sendiri. Ayo kita mulai berladang. Ya, membuat komunitas, enggak kesana kemari, enggak nomaden. Kita tinggal bersama di satu kawasan, membangun komunitas dan masyarakat. Masih hal-hal yang sederhana. Jadi Al-Quran memang tidak bijak bagi Allah Ta'ala untuk menurunkan sesuatu hal yang terlalu maju bagi saat itu. Alhasil berkembang. Berkembang, agama pun turun sesuai dengan perkembangan kognitif. Termasuk yang tadi perkembangan karena penyakit rohani, ini pun perkembangan secara intelektual. Nah, pada saat masanya datang, saat masa Al-Quran turun, di mana para negara-negara sudah mulai terhubung, jalinan internasional sudah mulai terhubung. Perlu satu kitab yang sempurna yang bisa mencakup seluruh kawasan. Karena kan kawasan sudah saling mengenal. Cina itu sudah kesana kemari. Sudah banyak komunitas-komunitas yang berdiri. Jalinan internasional terjadi. Perlu memang agama dan kitab yang internasional juga pada saat itu. Maka Al-Quran hadir. Dan pada saat itu pun secara kognitif, secara intelektual, manusia setelah mampu menerima. Jawabannya. Baik, jazakumullah atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa cukup 2 pertanyaan untuk episode kali ini. Jazakumullah khairan jaza telah berkenan hadir di studio menemani saya untuk pembahasan pertama pada episode kali ini. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah episode pertama dari Ramadan Baik, dan kita telah membahas tentang rukun iman. Insya Allah akan dilanjutkan kembali pada episode kedua. Kita akan membahas 3 rukun iman berikutnya. Saya Ammar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.